Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel N2S Ngulik Ngoprek Santai. Baraya Ngulikers. Kali ini saya mau review bor mini untuk versi mini ya. Nah, alat ini ngebantu banget buat pekerjaan-pekerjaan proyek mini kita. Ya, tidak panjang cerita, kita tes dan review dulu. Ini dari boxnya lumayan cakep ya, di print ini printernya, dan di sini ada keterangan merek Jiver mini pen type electric mill yang versi plug-in ya, plug-in version. Setahu saya Jiver ngeluarin 4 versi mini pen electric drillnya ya, dan saya kebetulan punya yang plug-in version. Sini ada keterangan di samping box seperti biasa ya, box, dan ini keterangan untuk spek. Aduh, bentar ya, semoga kelihatan. Nah, ini untuk tipenya RPM tanpa beban 19.500 per menit, tegangan input 5 volt, dan mesin powernya 12 watt. Untuk clamping range ini diameter caknya yang bisa digunakan 0,5 sampai 3,2. Oke, langsung saja kita unboxing. Di dalamnya ini dapat ini ya, dapat bonus, ada charger 5 volt, ampere 2 ampere ya. Oke, dan ini dapat kabel USB juga Type C yang mungkin bisa dipakai buat cas ya, mungkin juga lah. Ini unitnya kita lihat. Oke, secara looknya cakep ya, kombinasi warna hijau dan hitam, kepala cak pun hitam. Ini untuk saklar on off nya tipis, enak buat untuk digunakan, dan untuk pegangan handle depan pun kayaknya sesuai dengan nama ya, mini pen, jadi mungkin untuk dipegang jari ya. Oke, di sini juga ada buku petunjuk juga. Di sini ada cutting buat motong ya, teman-teman pasti udah banyak yang mengerti ya. Carving untuk ukir juga, polishing, main banyak fungsinya ya. Dan ini seperti biasa untuk penggunaan penggantian dan pemakaian aksesoris yang sudah didapat. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebetulnya ada 4 tipe. Yang saya punya ini yang plug-in version menggunakan kabel power 5 volt dari adaptor, dan ini yang versi baterai, ada speed control juga. Dimensi dan ukuran tidak beda jauh dengan yang punya saya, diameter caknya sama. Nah, ini untuk tipe yang kedua, dia lebih besar ya, outputnya pun lebih besar torsi itu, dan ini yang terbesar. Ini ada 6 speed percepatan ya, nanti kita bahas. Ini ada garansi ya, PT Zippo Tools Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita buka untuk aksesorisnya.
dapat apa aja nih. Oh, dapat untuk moles ya, kain untuk moles dapat 5 piece. Ini untuk amplas juga dapat berapa nih, dapat 5 ya. Untuk amplasnya dapat 5. Selanjutnya ini mata potong dapat 2 piece, tipis ya. Nanti kita coba. Dan ini untuk mata potong juga yang tipe amplas ya. Untuk amplas juga mungkin bisa ini, karena tipenya dia kasar. Dapat 5 piece juga. Nah, ini kita dapat satu adapter untuk ini ya. Untuk mata yang ini dan ini kita dapat nih. Ada ringnya juga nih supaya tidak meleset ya. Oke, kita coba ya. Dan ini untuk bahannya lumayan ya, lumayan tebal, nggak kosong juga. Ya, terus kita dapat untuk ini dapat 3 piece untuk gerinda juga, untuk amplas juga yang untuk bikin coak ya, mungkin cocok di benda padat. Ini kayaknya untuk besi kita belum coba ya, untuk besi aluminium. Nanti kita coba untuk yang kayu. Dapat 3 tipe, 3 bentuk. Ini, nah ini kita dapat 2 ya kepala caknya nih, untuk sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa kita ganti di sininya. Berarti kita dapat 3 piece. Nah, ini untuk kepala polishingnya buat moles, tinggal kita masukin sini. Nah ya teman-teman ya, jadi sangat mudah untuk penggantian cadangannya kalau ini sudah tidak bagus. Nah, yang ini yang tidak kalah juga nih, ini kayaknya karet, ini kayaknya bahannya karet untuk amplas ya. Oh iya, pas tuh, masuk, dia pas, agak pas. Nah, di sini ada sekrup untuk menekan si karet agar dia ngembang, jadi dia nggak gampang lepas, si amplasnya nggak lepas. Oke, nanti kita coba. Oke, unboxing pertama kita udah lewat. Mari kita coba untuk gerinda ya. Untuk amplas dulu kita coba. Ini kita pakai yang, nah ini yang paling kecil untuk mata bor ini kayaknya nih. Ini yang ukuran sedang, ini yang paling besar. Dan yang paling besar kemungkinan untuk polis dan aksesoris yang didapat ya. Karena ini lubang kecil, kita masuk dulu sini. Ini masuk, baru masuk. Yes, ini ketinggian bisa sobat-sobat baraya atur ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke,
Kita coba adaptornya. Ini kemungkinan pakai charger HP bisa ya, kalaupun ini rusak bisa menggunakan charger HP. Kita coba. Ya. Oke, masuk enak. Ini cepat ya, putarannya cepat. Kita coba. Oh, ini kayaknya nggak simetris ya. Coba kita atur dulu supaya dia enak, muternya enak. Coba kita pakai yang lain. Ini pakai jari pun bisa ya, karena dia dalamnya karet, jadi nggak usah kenceng-kenceng. Kita coba dulu segini. Oke, kita coba untuk akrilik ya, akrilik tebal. Jadi ini stick es krim ya. Kita coba tes. Enak ya, empuk ya. Untuk bikin motif dia empuk. Nah, sekarang kita coba untuk yang akrilik. Oh, enak ini. Teman-teman bisa lihat ya, langsung coak tanpa kendala. Oke, sekarang kita coba untuk yang potongnya. Yes, kita coba ini dulu, apakah mampu. Nah, ini kan untuk pemotongan kayu cenderung ke aluminium, besi, mungkin besi kita coba nanti. Untuk kayu dia pakai ini, nanti kita coba. Oke, dia makan. Kayaknya di sini ada tanda putaran ya. Kalau sobat-sobat bisa lihat, sobat beraya. Nah, kalau bisa lihat dia ada arah putaran. Jadi matanya ngadep sesuai arah putaran. Oke, kita coba lagi motong. Untuk tadi mata yang hitam ini makan ya, tapi tidak cocok, bukan peruntukannya ya untuk kayu ini. Oh, tersendat ya.
Dia kalau posisi tangan di atas ya nggak ada pegangan kuat ya, jadi bisa nyangkut. Tapi kalau posisi lurus dia enak ya. Mungkin itu dari teknik motong aja ya, sobat-sobat Araya mungkin udah pada paham ya. Mungkin saya karena kurang pengalaman motong beginian ya. Untuk pengetesan lumayan lah, untuk unitnya lumayan, ini dipakai ngetes proyek-proyek kecil, mini project. Tidak disarankan buat yang berat-berat ya sobat Baraya. Sekarang mari kita coba untuk bongkar isi dalaman unitnya, langsung kita cek. Oke sobat Baraya, di segmen sebelumnya kita sudah nyoba unboxing, review, dan tes ya, tes untuk unitnya. Nah sekarang lanjut kita ke bongkar dalaman. Penasaran ini, sekecil ini bisa jalan ya. Ya maklum sobat Baraya, maklum kita itu selalu penasaran ya, apa sih isi dalamannya seperti apa. Dengan kualitas harga segitu penasaran gitu sebenarnya. Ya, ini ada 6 skrup ya, dan ini ada penutup, tinggal kita putar. Nah lepas dia. Kita coba. Iya. Nah, oh ternyata cuma seperti ini ya para ya. Di sini untuk chargernya dia langsung ke sakral, nggak ada mesin atau modul apapun. Tegangan 5 volt masuk ke dinamo. Dan kalau nggak salah ini dinamo maksimal 18 volt ya, kalau nggak salah ya. Mungkin sobat Baraya bisa komen di komentar. Oke, nah ini dia ada adapter panjang ya, untuk supaya pegangan depan mengecil, jadi dia nggak langsung, caknya nggak langsung di sini dia. Nah ini bisa diganti, kemungkinan ini bisa di-upgrade juga. Sini ada bearing supaya putaran lebih halus. Oke, di sini dinamonya nggak ada spesifikasi khusus ya, polosan dia. Oke, untuk bahannya sendiri bagus, ini kelihatan kokoh, nggak lembek, bukan plastik lembek. Kayaknya ini ABS ya, apa ini bahannya ABS ini. Kemarin ini dapat di toko orange, saya dapat di toko orange ya, dengan promo ya, untuk harga segitu sangat terjangkau ya. Kemarin dapat di 50 berapa gitu, saya lupa ya. Untuk build quality-nya pun ya lumayan rapi sih ya, walaupun dia masih ada garis-garis yang wajar ya, sangat wajar ya, masih kelihatan agak perbatasan itu kerasa gitu. Nah, oke. Ya, setelah kita unboxing dan review
recommended ya untuk pekerjaan-pekerjaan kecil, dan untuk harga segitu untuk unitnya menurut saya cukup ya, cukup terjangkau ya untuk proyek-proyek kecil kita. Tidak direkomendasikan untuk beban-beban berat yang membutuhkan torsi besar. Ini untuk proyek DIY kecil ya, untuk PCB, stick es krim untuk rumah-rumahan atau apa gitu. Banyak hal ya, buat bodi motor, ngelubangin, moles yang kecil-kecil juga pun bisa. Ya, kesimpulannya untuk proyek kecil kita ini cukup ya, walaupun saya menyarankan untuk tipe yang ada baterai, yang menggunakan baterai, karena dia lebih simple, lebih enak dibawa-bawa ya, nggak usah pakai kabel colok-colok kabel ya. Jadi kita bisa pakai untuk di luar kalau ngoprek motor, kalau kita lagi ngoprek-ngoprek motor, modif motor, bisa dibawa-bawa ya. Next, mungkin video berikutnya kita coba ini pakai baterai ya, charger, jadi nggak usah colokan lagi. Nanti kita coba ya. Untuk sekian, hatur nuhun pisan sobat baraya ngulik, sudah mampir dan nonton unboxing. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau channel ini bermanfaat, video saya bermanfaat, silahkan. Hatur nuhun, sampurasun.